Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibacakan kisah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kisah ini diambil dari berbagai sumber yang disatukan ke dalam satu video. Berikut kisahnya. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, bagian belakang namanya juga sering dieja Ash'ari, lahir pada tanggal 10 April tahun 1875, 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, dan wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947. Dimakamkan di Tebuireng, Jombang. Beliau adalah pendiri NU, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Mbah Hasyim adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Mbah Hasyim merupakan keturunan ke-8 dari Jakat Tingkir, Sultan Pajang. Namun keluarga Mbah Hasyim adalah keluarga Kiai. Kakeknya, Kiai Usman memimpin pesantren Enggedang, sebelah utara Jombang. Sedangkan ayahnya sendiri, Kiai Asy'ari, memimpin pesantren sebelah selatan Jombang. Dua kiai inilah yang menanamkan nilai dan dasar-dasar Islam secara kokoh kepada Mbah Hasyim. Di Indonesia, semua orang tentunya kenal dengan tokoh ini, terutama kalangan Nahdliyin, sebagai ulama yang mumpuni secara keilmuan sekaligus tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau sangat piawai dalam mengajar ilmu agama, terutama dalam bidang hadis. Terbukti, saat Kiai Hasyim sedang mengaji kitab Sahih Bukhari, ibarat membaca buku bacaannya sendiri. Ini menunjukkan penguasaan dalam bidang ilmu hadis sangat mendalam. Berikut akan dibacakan 8 kisah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama, suatu kisah karomahnya terjadi usai waktu zuhur. Pada waktu Kiai Hasyim mengajar kitab di hadapan para santri dalam jumlah yang banyak. Di tengah pengajian, beliau melemparkan tongkatnya ke depan dan mengenai seorang muridnya. Beliau bersikap apatis, acuh tak acuh, dan tidak mau menghiraukan tongkatnya yang mengenai muridnya. Santri yang kesakitan itu berusaha menahan diri untuk tetap dalam posisi demi menjaga moralitas terhadap sang guru. Sejenak murid tersebut teringat bahwa dirinya belum sholat zuhur, sedangkan waktu zuhur akan berakhir. Kejadian seperti ini, tidak hanya satu kali, tapi berulang-ulang sebagai peringatan terhadap santrinya yang meninggalkan perintah agama dan berbuat kesalahan. Kedua, karomah beliau yang lain adalah kejadian peperangan melawan penjajah Nusantara. Pada saat terjadi perang kemerdekaan, semua orang yang akan pergi perang untuk mengusir penjajah, mereka semua dikumpulkan oleh Mbah Hasyim di pondok pesantren Tebuireng, pesantren asuhan beliau. Mereka diberi minum air sambil membaca, "Ya Allah ya Hafiz, Ya Allah ya Muhid, Fangsurna alal kaumil kafirin." Bagi orang-orang yang beliau kumpulkan tersebut, Mbah Hasyim memberi beberapa pantangan yang tidak boleh mereka langgar. Siapa saja yang melanggar pantangan tersebut, mereka pasti terkena tembakan musuh. Para pejuang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah selalu menceritakan kisah ini, termasuk salah seorang dari mereka yang bernama Pak Siin. Ketiga, selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada Mbah Hasyim untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun tempat itu jauh. Hal ini sama dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada salah seorang sahabat Nabi, yaitu Umar. Beliau dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dengan pasukannya dan memberi perintah kepada pasukannya tersebut dari atas mimbar. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari sedang memberi pengajian kepada para santrinya di pondok, pada saat yang sama, beliau dapat mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik sedang berperang melawan musuh di daerah Pare, sebuah daerah yang jauhnya kira-kira 30 km dari pondok. Mbah Hasyim di samping mampu melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pare tersebut, beliau juga memberi perintah kepada pasukan pejuang yang sedang berperang itu. Penjajah tidak pernah berhasil menghancurkan pondok pesantren Tebuireng. Pesantren beliau berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah, tapi bom itu tidak pernah meledak. Bahkan jika tentara Jepang mendatangi pondok pesantren Tebuireng, kendaraan yang dipakai oleh tentara Jepang tersebut tidak bisa jalan. Pada akhirnya tentara Jepang yang kewalahan itu menahan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jepang tidak menyukai Mbah Hasyim, karena Mbah Hasyim mencela ibadah para tentara Jepang tersebut, yaitu setiap pagi para tentara Jepang wajib memberi penghormatan kepada matahari. Selama Mbah Hasyim di dalam tahanan,
para santri beliau datang dan akhirnya pihak Jepang pun melepaskan beliau. Keempat, mengetahui isi hati orang. Mengetahui isi hati orang lain, bukanlah sembarang pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Kiai Hasyim menurut kesaksian Kiai Abu Bakar dapat mengetahui isi hati orang lain, padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok, Kiai Abu Bakar pulang pergi pondok dan rumah. Suatu saat beliau berangkat dari rumah ke pondok jalan kaki melewati prostitusi dekat pondok, yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Beliau tiba-tiba menggumam dalam hati, kok bisanya tempat seperti ini ada dekat sekali dengan pondok. Beliau melihat adanya perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri pada lelaki hidung belang yang mungkin kebetulan lewat dan mau mampir. Saat itu beliau juga ditawari. Dalam bahasa beliau bercerita ditarik-tarik. Beliau berpikir negatif, kok bisanya dekat pondok Tebuireng, ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usia beliau masih muda, jelas pikiran muda sekali kemana-mana. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Tiba-tiba, pukul 8 seusai mengaji, Kiai Hasyim mengumpulkan santri. Abu Bakar muda ada di antara kumpulan santri itu. Beliau dawuh banyak hal, namun pamungkasnya, beliau mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar remaja. Ngene ya leyo, jeding iku ono cerene, le ga ono cerene ganduwe jeding. Artinya, begini ya nak, kamar mandi itu ada kalinya, untuk pembuangan. Kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar dawuh begitu, Abu Bakar muda ini tersentak seperti didawuhi di depan umum oleh Kiai Hasyim, padahal santri lain tidak tahu bahwa itu menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Kiai Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitarnya. Pengalaman kedua, masih sama. Pembelajaran kelas, biasanya berakhir menjelang zuhur. Santri Abu Bakar yang merupakan santri kalong biasanya pulang setelah salat zuhur. Terbersit pikirannya untuk tidak ikut salat jamaah dan hendak langsung lari pulang. Tiba-tiba dijawil oleh Kiai Hasyim, diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu, diminta salat jamaah di pondok dulu. Jok moleh sek, jamaah zuhur sek, kata beliau, artinya, jangan pulang dulu, jamaah zuhur dulu. Akhirnya Abu Bakar tadi, tidak jadi pulang, ikut salat berjamaah plus dengan wiridnya. Kelima, identifikasi kebohongan orang lain. Cerita selanjutnya datang dari penuturan almarhum Kiai Tahmid, guru Nahwu zaman Kiai Hasyim. Kang Tahmid ini santri senior asal Brebes, Jawa Tengah. Cerita ini dari Kiai Abdul Haq Brebes yang mendengar langsung dari Kiai Haji Tahmid Jagalempeni saat mengaji. Kiai Tahmid yang saat itu santri kepercayaan Kiai Hasyim menerima tamu. Pernah ditimbali Kiai Hasyim untuk melayani tamu yang datang. Pamannya, Kang Bahrudin yang juga santri senior di Tebuireng, diminta oleh beliau untuk memanggilnya. Lalu Kang Tahmid bergegas ke dalam Kiai Hasyim dekat masjid pondok. Kang Bahrudin mengingatkan agar Kang Tahmid salat dulu. Namun, Kiai Tahmid malah menundanya, nanti saja katanya. Saat di dalam Kiai Hasyim bertanya pada Kang Tahmid, apakah sudah salat apa belum? Kang Tahmid berbohong mengatakan sudah. Kiai Hasyim lalu sontak meminta Kang Tahmid salat dulu dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. Tahmid, sana salat dulu. Tahmid kaget bukan kepalang ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Ia gemetar, tak kuasa untuk berubah dari posisi bersimpuhnya. Ia ingin bergerak tapi tak kuasa. Alot dan rasanya panas dingin. Keringat, berayoh, mengucur begitu derasnya. Kemudian, Kiai Hasyim menghampiri Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. Sana salat dulu, lain kali jangan gugup dan bohong. Biar tamu ini aku ladeni sendiri. Dan Tahmid pun merasa badannya kembali enteng. Segera ia menuju ke bilik kamarnya. Tentu saja bukan kebetulan Kiai Hasyim menebak-nebak. Karena beliau memang dikenal bisa mengidentifikasi kebohongan, entah dari fisik maupun metafisik. Keenam, digoyang-goyang, rumah doyong, miring. Bisa tegak lagi, kebetulan pernah mewawancarai seorang santri beliau, santri kalong juga ternyata. Rumahnya dicukir,
rumahnya sangat kecil dan memprihatinkan. Beliau namanya Ahmad Thaib, jauh dari kesan kiai atau ahli agama, dengan pakaian biasa. Beliau ini bercerita tentang salah satu karomah Kiai Hasyim. Suatu saat si Thaib muda merenung di senggangnya waktu. Tiba-tiba Kiai Hasyim datang dan bertanya, "Ada apa nak, kok melamun?" Ahmad Thaib menjawab, "Itu, rumah saya doyong, miring." Akhirnya Kiai Hasyim mengajak Ahmad Thaib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampainya di sana, Kiai Hasyim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Tak disangka, rumah itu lurus kembali, alias berdiri tegak lagi. Ahmad Thaib terkejut sambil senang. Terkejut karena seperti ajaib sekali, rumah digoyang-goyang saja, yang asalnya miring menjadi lurus. Karena kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal dan tentunya selesai dalam berhari-hari. Di balik semua itu, ia merasa senang dan gembira, rumahnya bisa berdiri tegak lagi. Kata Mbah Ahmad Thaib, begitulah cara beliau menyenangkan santri, kadang tidak terduga. Ketujuh, menyumbat mesin giling pabrik gula cukir. Satu lagi kesaksian Kiai Abu Bakar tentang karomah Kiai Hasyim Asy'ari. Santri pernah dibuat heran berkeping-keping, takjub, plus ngeri. Dalam bahasa Kiai Abu Bakar, "Kok bisa ya? Di depan Tebu Ireng pada masa penjajahan Belanda, ada rel kereta yang biasa dilalui kereta komersil Jombang-Kediri, Jombang-Surabaya, dan lain-lain. Namun terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu untuk digiling di pabrik cukir. Suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling, terguling. Tebu-tebu berhamburan. Santri yang mengetahui itu, berhamburan mengambil tebu itu. Lalu mandor Belanda datang dan memukuli mereka. Berita itu sampai di telinga Kiai Hasyim dan beliau merasa geram dan kesal. Kiai Hasyim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Saat menggiling suasana pabrik sangat sibuk sekali. Pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana, Kiai Hasyim mengeluarkan kunyahan susur atau inang dalam bahasa Melayunya dari mulut beliau. Lalu disumpelkan atau dimasukkan ke mesin penggilingnya. Wallahu alam, mesin berhenti dan padam. Kiai Hasyim membiarkannya sampai 3 hari. Pabrik tidak bisa beroperasi, tentu rugi. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling, menjadi kering. Dibenarkan oleh teknisi tidak kunjung bisa menyala. Akhirnya pihak pabrik sowan kepada Kiai Hasyim dan meminta maaf. Sejak saat itu, Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis dan dibiarkan saja. Hal itu berlangsung sampai pabrik diambil alih Jepang, lalu dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno. Kedelapan, Hadratus Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari. Ketika Hasyim Asy'ari muda berangkat nyantri ke pesantren yang diasuh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Hasyim Asy'ari muda langsung diuji oleh sang guru. Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Kiai Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim terus naik sesuai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu melur, patah, roboh, atau bagaimana. Yang jelas, beliau hanya patuh pada perintah gurunya. Anehnya, begitu sampai di pucuk, Kiai Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang Kiai Hasyim langsung meloncat. Sungguh di luar dugaan, ternyata beliau selamat.